dan pada jemaah yang masih ada di luar atau masih ada di perjalanan Arab Muslim. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam dan khotib untuk Jumat kali ini yang terhormat Ustaz Dr. Iyad Suryadi MM. Selanjutnya perlu kami sampaikan laporan kondisi keuangan Masjid Baitur Rahmah pada tanggal 27 Mei 2022. Yang pertama Pak Jumat pada tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp3.310.000. Kemudian pengeluaran sebesar Rp2.212.000. Jadi jumlah pemasukan Rp4.870.000. Jadi saldo sampai saat sekarang ini tercatat sebesar itu. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن له فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك أجمعين آمين يا رب العالمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Qala fi ayatin ukhra ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqina waghlud alaihim. Al-ayat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini hari Jum'ah
yang mana sebagian sahabat dan para ulama hari Jumat adalah salah satu dari sekian hari tentunya yang memiliki kemuliaan tersendiri, dan tentunya mudah-mudahan ketika hari memiliki kemuliaan sendiri, kita di dalamnya termasuk hamba Allah yang selalu mendapatkan kemuliaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada dasarnya kita ingin meraih kemuliaan di hadapan Allah, itu tidak lepas daripada ujian dan cobaan, sebagaimana Rasulullah SAW ataupun para sahabat, para ulama, termasuk tidak menutup kemungkinan guru-guru kita yang telah memiliki komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran yang dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Karena tidak semua orang yang mengaku dirinya Islam begitu, dia menyadari terhadap nilai-nilai apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang memahami Islam itu tentunya memiliki latar belakang yang berbeda. Yang pertama, bisa saja karena orang tuanya Islam, anak cucunya pun juga jadi Islam. Bisa saja terjadi karena lingkungannya, ataupun karena pendidikan, ataupun di dalamnya termasuk berdasarkan daripada keyakinan itu sendiri. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah. Jadi iman itu merupakan fondasi awal ketika seseorang menjadi seorang muslim. Maka tidak sedikit orang yang mengaku Islam tetapi perilakunya justru kadang-kadang lebih daripada orang kafir memusuhi Islam. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia tidak paham apa yang dimaksud dengan Islam. Dan mereka tidak paham, memahami Islam tidak berangkat daripada keyakinan. Keyakinan pun juga tidak muncul kalau tidak yakin terhadap makna nilai syahadatnya itu sendiri. Maka dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan itu merupakan kata kunci membangun kesadaran manusia yang utuh terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak paham terhadap Allah dan aturan Allah, tidak paham terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, ya mohon maaf, tentunya lahirlah generasi munafik. Jangankan sekarang, ketika zaman Rasulullah pun juga banyak munafik. Bahkan suatu ketika Rasulullah habis berperang, kata Rasulullah, janganlah dibagikan itu yang namanya barang rampasannya. Akhirnya di situ ada seorang tokoh munafik dan dia hafal Al-Quran dan banyak pengikutnya. Akhirnya dibagikan oleh Rasulullah. Nah, terjadilah di situ ada dua kubu yang mengikuti Rasulullah dan mengikuti dibagikannya ghanimah. Oleh Nabi ditegur, kenapa Anda itu membagikan tanpa perintah? Jawabannya, ini tergantung urusan saya. Maka saat itu Umar bin Khattab melihat kepada orang itu karena Rasulullah sambil dipegang sorbannya. Maka dalam satu hikayat sampai lecet lehernya. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkanlah aku akan tebas kepala orang itu. Kata Nabi, jangan. Kata Nabi, jangan. Nah, Rasulullah SAW pada saat itu, ketika aku hari ini banyak tipikal orang-orang yang seperti itu, maka di akhir zaman itu akan lebih banyak, karena generasi itu akan turun-temurun. Oleh karena itu, orang-orang munafik di dalam Al-Quran paling banyak dibicarakan daripada orang yang termasuk orang yang beriman. Yang lebih banyak itu adalah dominan dalam Al-Quran itu adalah munafik.
Kalau orang-orang kafir hanya beberapa ayat kalau kita melihat di dalam surat Al-Baqarah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah diawali dengan 3 karakter atau kelompok besar yang hadir di muka bumi ini. Yang pertama orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang yang kafir, dan yang ketiga orang munafik. Nah, orang munafik Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, salah satu karakternya itu wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi, dan ada di antara sebagian manusia yaqulu amanna billah, nyarios abdi teh iman ka Allah. Saya paham terhadap Al-Quran, saya paham terhadap As-Sunnah, bahkan hafal 1 ayat 2 ayat. Hafalnya hanyalah di pikirannya, hafalnya hanyalah di lisannya, tidak menembus terhadap hatinya. Karena objek untuk menilai kebenaran yang ada di dalam potensi manusia setidak-tidaknya ada 3. Dan itu kadang-kadang kalau kita tidak pandai-pandai mengaturnya bisa saja kojaiyah. Kadang-kadang bisa saja kebenaran itu diraih oleh panca indera, ada kebenaran itu diraih oleh logika, ada juga kebenaran itu diraih oleh hati. Ketika logika dengan indera pun juga suatu saat kadang-kadang tidak sinkron. Menurut panca indera, salah satunya mata misalnya, kau lihat gunung, kelihatannya oleh mata itu indah luar biasa. Tetapi logika ya memang indah, tetapi perjalanan dari Riung Bandung atau dari masjid ini menuju Gunung Tangkuban Perahu itulah lama. Tentunya ongkosnya berapa, apalagi macet, kemudian jalan kaki. Tapi kan kalau mata melihatnya indah, apalagi ditatap dari kejauhan. Jadi ketika melihat suatu objek, itu penilaiannya dengan logika dan akal, di dalam akal dengan indera di dalam jiwa kita pun juga kadang-kadang kalau kita tidak pandai-pandai mengaturnya, ada satu kesimpulan yang berbeda. Yang ketiga dengan hati, apalagi hati. Hati itu tidak kenal keluar daripada dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu maka agama menekankan yang pertama, iman itu tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, bukan membenarkan dengan lisan. Membenarkan dengan indera kita, tasdikun bil qalbi bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena membenarkan dengan lisan bisa saja ketika bersyahadat orang itu memiliki predikatnya jadi munafik, tidak menjadi mukmin yang hakiki. Makanya lahirlah karakter-karakter munafik itu, salah satunya wa minan nasi may yaqulu amanna billah, bahkan mengklaim dia itu orang yang paling iman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Padahal kata Allah wa ma hum bimu'minin, termasuk mereka itu kata Allah bukanlah golongan orang As-Sunnah, karena dijanjikan oleh Rasulullah, kami tinggalkan 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selama manusia memegang Al-Quran dan As-Sunnah secara utuh, maka tidak akan tertipu dengan tipuan orang-orang munafik yang berkeliaran di muka bumi ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa yang hadir pada saat ini melaksanakan